Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam jam doa sore hari ini. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat, walau harus bekerja dari rumah saja. Kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dalam semua aktivitas kita. Dia Immanuel. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Mazmur. Hari ini saya akan membawa kita untuk melihat Mazmur 99 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Sebelum kita merenungkan bagian ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sore hari ini. Dalam jam doa ini kami bersyukur karena kami memiliki waktu yang kami luangkan untuk mau berdoa bersama dalam waktu ini, dan juga mau belajar bersama dari kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami saat kami belajar dari Mazmur 99 ini, kami dikuatkan, semakin diteguhkan di dalam Tuhan, dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup kami, dan kesulitan-kesulitan yang kami hadapi sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Kami mendapatkan kekuatan dari kebenaran-Mu ini. Kami percaya bahwa saat ini Engkau sedang berbicara kepada kami. Roh Kudus akan menuntun setiap hati kami yang saat ini sedang menghadap hadirat Tuhan, dan untuk belajar dari kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami mengucap syukur dalam nama-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca dari bagian ini. Judul bagian ini diberi judul demikian: Tuhan Raja yang Kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi bergoyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, bagian ini saya akan membawa kita untuk melihat dua bagian yang saya beri sebagai nilai plus dari keyakinan kita, yang dapat membuat kita menambahkan keyakinan kita di dalam Tuhan dalam menghadapi persoalan dan keadaan dalam hidup kita dimanapun. Bagian ini memang mengatakan Tuhan Raja yang Kudus. Namun saya memberi judul dalam renungan pada sore ini, yaitu Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Raja yang kudus, layak menjadi pokok pemujaan hidup kita dimanapun dan dalam keadaan apapun. Sekali lagi, Allah Tuhan kita Yesus Kristus adalah Raja yang kudus, layak menjadi pusat pemujaan kita, umatnya dimanapun dan dalam keadaan apapun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Kebanyakan di dunia ini, agama di dunia ini, ada tokoh-tokoh mereka yang dianggap besar, dianggap mulia, dan dianggap suci atau kudus. Di antaranya, kalau kita bisa melihat dalam tokoh Hindu, ada pandangan tentang pria-pria yang suci, mulia, kudus. Seperti Mahatma Gandhi contohnya, yang dipandang dan dipuja sebagai orang yang suci karena perbuatan dan keteladanannya. Dalam Buddha, pandangan tentang biarawan sucinya, biarawan yang dianggap kudus dalam kata tanda kutip tentunya. Agama sepupu kita Islam tentang nabi-nabinya yang kudus, yang juga dianggap suci. Ya, dalam Katolik ada Sri Paus yang disebut Bapak Kudus. Bunda Teresa seringkali dipandang kudus atau mulia suci karena pengabdiannya kepada kaum miskin di India. Yang kalau kita lihat pada dasarnya bahwa sedemikian manusia memandang manusia lain, ya, yang sebenarnya sama-sama sebagai ciptaan, bisa dipandang sebagai orang suci atau memuja tokoh tersebut. Nah, tentu kalau dalam pandangan kita sebagai anak Tuhan, dari pengamatan saya, kebanyakan agama tersebut, ya, yaitu bahwa manusia mengerti dan paham jika ada manusia lain yang sama-sama walaupun sebagai ciptaan, derajatnya sama, kedudukannya sama, ternyata bisa dianggap pribadi atau oknum yang suci, mulia, yang bisa jadi bisa dipuja. Apalagi zaman dahulu, kalau kita ingat, seorang raja dianggap sebagai perwakilan Tuhan, seperti dewa, ya. Dan juga rakyatnya atau umat kerajaannya, ya, kadang diminta untuk memuliakan sang raja. Walau sering kejadian bahwa raja itu pun menindas rakyatnya, dan itu ya sangat terjadi dalam pemerintahan atau kepemimpinan di dunia ini. Nah, ada dua bagian yang saya ingin kita melihat dari Mazmur ini, mengajak kita untuk melihat betapa besar dan kuatnya Tuhan Raja kita, Raja yang kudus yang sejati. Tentu tidak akan dapat dibandingkan dengan raja-raja dunia ini. Ada dua bagian yang saya mau tekankan sebagai nilai plus yang tak dapat dibandingkan, bahwa Tuhan Allah kita sangat layak menerima segala ibadat dan pemujaan dalam hidup kita sebagai umat kerajaannya. Yang pertama, bagian pertama dari bagian Mazmur ini, yaitu ayat 1 sampai ayat yang kelima. Nah, saat kita memperhatikannya, membaca bagian ini tadi, saya memperhatikan beberapa kata yang cukup menonjol, yang menunjukkan bahwa keperkasaan, kedahsyatan Allah yang kita percaya, yang dapat menjadi poin plus, yang bisa menambahkan rasa yakin kita kepada Dia. Tuhan itu Raja, katanya, maka bangsa-bangsa gemetar. Hal ini berkaitan dengan mendengar tentang Dia. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang, ya, akan kedahsyatannya. Ia maha besar di Sion. Ini menunjukkan Ia maha tinggi mengatasi segala bangsa. Kaitannya dengan Tuhan Yahweh yang menyertai umat Israel, yang menuntun mereka keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjiannya di Sion, di mana Tuhan menjadi Raja yang mereka puja di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan saat itu. Dan Tuhan Raja itu adalah Raja yang kudus, yang melakukan perbuatan besar dan dahsyat yang menolong mereka. Yang berikut, bahwa biarlah mereka, umat Tuhan saat itu, dikatakan dalam Mazmur ini, ya, menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, dalam ayat yang ketiga. Tuhan Raja yang kuat juga disebutkan. Bahkan maha kuat
sebenarnya ya, yang mencintai hukum dan menegakkan kebenaran di antara umatnya Israel pada masa itu. Nah, ayat 5, penulis Mazmur ini menekankan bahwa Tuhan Raja yang kudus inilah yang sangat layak ditinggikan oleh seluruh umatnya. Ya, pada tumpuan kakinya dikatakan di situ. Apa maksudnya? Bapak Ibu yang terkasih, kisah ini mengingatkan kita pada peristiwa umat Israel saat berkumpul di kaki Gunung Sinai, ketika Tuhan menyatakan dirinya dalam tiang awan. Ketika Tuhan menyatakan dirinya dalam tiang awan, Tuhan sebagai Raja yang kudus saat itu menerima segala pemujaan umatnya yang kagum akan kedahsyatan yang Allah yang mereka percaya. Dan Allah itu mau berkomunikasi kepada mereka sebagai umatnya. Nah, apa kebenarannya bagi kita untuk zaman sekarang? Bahwa Tuhan Allah kita yang sama dalam Kristus Yesus, ya, kemuliaannya sebagai Raja kita sangat layak menjadi pusat segala penyembahan dan pemujaan hidup kita, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Sekali lagi, bahwa Tuhan Allah kita yang sama di dalam Kristus Yesus, kemuliaannya sama seperti Raja kita, Raja umat Israel pada masa itu, sangat layak menjadi pusat penyembahan dan pusat pemujaan hidup kita dimanapun dan dalam keadaan apapun. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, bagian yang kedua yang kita lihat dari bagian Mazmur ini, yaitu yang tak terbandingkan oleh tokoh-tokoh dunia yang tadi saya sebutkan, atau tokoh yang kita baca dalam Mazmur ini adalah tokoh yang tidak ada duanya, yaitu ayat 6 dan ayat ke-9. Kita melihat disebutkan di situ ada nama Musa, Harun, dan Samuel sebagai orang-orang atau manusia yang menyerukan atau yang berseru kepada Tuhan, Raja yang kudus itu. Artinya bahwa Tuhan Raja yang kudus itu, ya, ketika Musa, Harun, dan Samuel berseru kepada dia tidak pernah tidak menjawab mereka. Dengan kata lain, bahwa Tuhan Raja yang kudus itu selalu menjawab persoalan umatnya. Bagaimana pengalaman kita sebagai umat Tuhan yang hidup pada zaman sekarang? Jangan pernah kita meragukan akan pertolongan Tuhan. Seakan-akan itulah yang mau dikatakan oleh Mazmur ini. Yang kedua, Musa, Harun, Samuel sebagai hambanya yang berseru dan menyerukan nama Tuhan Raja yang kudus adalah Raja yang Maha Pengampun, namun juga membalas dengan adil perbuatan-perbuatan umatnya pada saat itu. Ayat yang ke-8 kita bisa melihat di situ. Hal ini bicara tentang hukum kerajaan yang harus kita sebagai umatnya harus patuhi dan taati. Tuhan kita Yesus Kristus menjadi teladan bagi kita yang sempurna. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, oleh karena itu, ketika kita melihat Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja kita yang sejati, Raja kita yang kudus, ya, kita dapat meneladani Dia sebagai umatnya. Saya mau memberi kesaksian sedikit akan apa yang saya sedang diskusikan dengan saudara sepupu kita yang saat ini masih terus berjalan. Diskusi kami mengenai topik mengenai pengampunan, cara kita mendapat pengampunan Tuhan, cara kita mendapat pengampunan Allah. Nah, saya banyak menjelaskan kepada saudara ini tentang bagaimana rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang kita terima dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang melakukan segala sesuatu bagi kita soal keselamatan
jiwa kita. Dan bagaimana pengampunan itu kita terima secara gratis dan percuma. Dan tidak memang bertolak pada usaha kita untuk mencari keselamatan itu sendiri. Tetapi saudara ini merasa bahwa dia belum bisa mengerti bagaimana kok kita membutuhkan penebusan. Kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan dengan sangat gampang. Ya, dia memandang bahwa rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan dicapai dengan usaha kita berbuat kebaikan dan juga bertobat untuk dapat ampunan Tuhan. Dan tentu ini sangat berbeda dengan pandangan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, poin yang saya mau sampaikan dalam hal ini bahwa dunia memandang ada begitu banyak perbedaan pandangan dari apa yang kita yakini dan percaya. Yang kita di mana kita mengenal Allah yang Raja yang kudus, yang kita kenal, yang kita sembah, yang kita tahu bahwa Dia selalu akan menolong kita pada saatnya dan tepat pada waktunya. Bukan dengan upaya kita mencari dengan sekuat tenaga. Tidak. Oleh karena itu, sebagai umatnya, kita layak untuk selalu menunjukkan, menyatakan terang kemuliaan Raja kita itu. Raja yang kudus dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun. Kepada orang di sekitar kita. Karena itu, keyakinan kita akan Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus semakin bertambah saat kita merenungkan Mazmur 99 ini. Bahwa Dia Allah kita yang menjawab kita tepat pada waktunya. Seperti kita sebagai hambanya, anaknya, seperti Musa, Harun, dan Samuel tadi. Kita yang berseru kepada Dia. Dan kita percaya bahwa Dia menjawab doa-doa kita. Dia akan menjawab kita tepat pada saatnya. Yang kedua, bahwa Dia Allah kita yang mengampuni kita karena ketidakberdayaan kita. Tuhan tahu bahwa kita tidak sanggup membayar segala yang harusnya dituntut dari hidup kita. Namun kasih karunia yang kita dapat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa dasar kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus sebagai Raja yang kudus dalam hidup kita, satu-satunya dan tidak dapat dibandingkan dengan yang lain, layak untuk mendapat penyembahan dan segala pemujaan kita. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ketika kita menghadapi persoalan dan tantangan hidup ini, seringkali ada yang meragukan akan Tuhan dalam hidupnya. Apakah kita termasuk orang yang demikian? Saya harap tidak. Bahwa kita harus memandang Tuhan satu-satunya penolong hidup kita. Yesus Kristus adalah Tuhan Raja yang kudus bagi hidup kita sebagai anak Tuhan. Oleh karena itu, keyakinan iman kita sudahlah seharusnya kita berdiri teguh dengan sungguh di dalam Dia. Yang berikut, adakah kita masih meragukan akan jawaban Tuhan? Akan meragukan hukum-hukumnya dan ketetapan-ketetapannya. Ini juga kita bisa melihat bahwa dunia sekarang ini ya sedang diguncangkan oleh sesuatu yang kecil dan tak terlihat, yaitu bahwa keyakinan kita akan pertolongan Tuhan, Raja kita yang besar, yang dahsyat itu pasti menolong kita dalam keadaan sekarang ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah diguncangkan oleh apapun. Dan Dia Allah yang dahsyat itu yang akan siap menolong kita dalam apapun. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai satu pengamatan saya dari Mazmur ini, mengajak kita untuk melihat
betapa tak terbandingnya Tuhan yang kita percaya, yang umat Israel pada zaman dulu percaya, adalah Allah yang sama yang kita percaya saat ini. Oleh karena itu, sebagai satu kesimpulan yang saya lihat, ingin kita lihat dari Mazmur 99 ini, sebagai nilai plus yang tidak terbandingkan akan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja sejati bagi kita, dan yang kudus, yaitu bahwa pertama, kita melihat Mazmur ini membuat kita makin bertambah bersyukur telah mengenal Tuhan Raja yang kudus, yang sejati itu, yang kita sembah, yang padanya kita memberi segala pemujaan hidup kita, yaitu Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Yang kedua, bahwa Mazmur ini membuat kita makin tambah yakin dalam jiwa iman rohani kita pada Allah. Tuhan yang kita sembah, yang tidak ada duanya tentang kebesarannya, kuasanya, kedahsyatannya, kesetiaannya, kasihnya pada kita umatnya. Pertolongannya yang tidak pernah terlambat, sebab selalu Dia menjawab setiap seruan kita pada saatnya. Juga Dia mengampuni kita yang berdosa dan tidak berdaya. Dan walaupun menuntut ketaatan kita sebagai umatnya. Yang ketiga, Mazmur ini membuat kita makin tambah tidak tergoyahkan untuk menjadikan Yesus Kristus Raja dalam hidup kita. Dia sebagai pusat hidup kita yang layak menerima, mendapat segala pemujaan kita dengan lebih sungguh-sungguh, dan jangan pernah meragukan akan pertolongan Tuhan pada kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu pernyataan yang sangat memberkati saya dari kisah Lazarus. Ada pernyataan akan pertolongan Tuhan yang tak pernah terlambat demikian. Pernyataan itu menyebutkan demikian. Dalam keterlambatan pun, Tuhan tetap tepat waktu. Maksudnya bahwa masalah keterlambatan itu adalah masalah pikiran kita manusia. Tapi Tuhan tetap memberi pertolongannya pada saatnya. Amin Bapak Ibu. Bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Sebab itu, ayat 5 dan ayat 9 dalam Mazmur ini mengajak kita menaikkan syukur dan pujian itu. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Ini mewakili perasaan segala pemujaan umat Israel pada zaman Mazmur ini ditulis. Dan untuk sekarang juga dapat mewakili perasaan dan seluruh rasa pemujaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa tidak ada alasan bagi kita umat Tuhan sebagai umat kerajaannya, tidak dapat kita untuk tidak memujanya dalam hidup kita. Dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada. Termasuk dalam masa wabah pandemi COVID-19 ini, bahkan kalau ada yang lebih dahsyat lagi, kita tidak pernah tahu. Tapi sebagai umat Allah, mari kita tetap bersyukur dan memuji Tuhan Allah kita, penyelamat hidup kita, yang menjadi raja atas hidup kita, yang layak kita puji dalam segenap hidup kita. Keadaan apapun yang kita hadapi, Tuhanlah yang tetap menjadi penyelamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini. Dalam jam doa ini kami mendengarkan kebenaran-Mu dari Mazmur ini.
membuat kami makin yakin akan penyertaan Tuhan, penyertaan Engkau kepada umat-Mu. Pengalaman umat Israel ketika Engkau tuntun mereka keluar dari penindasan di Mesir. Demikian menggambarkan juga kami sebagai umat-Mu pada zaman sekarang ketika kami menghadapi berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai keadaan dalam hidup kami yang dimana kami seringkali juga mungkin merasa tertindas dan tertekan oleh keadaan apapun. Tetapi kami mau berfokus, memusatkan perhatian kami kepada Engkau, bahwa Engkaulah satu-satunya penyelamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Amin. Sekarang tiba waktunya kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu boleh mengikuti panduan yang sudah dikirim melalui WhatsApp group.